everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin from Class Management 24C. This time, I will be discussing company legality in business activities. This topic is very important, especially for those of us interested in the world of entrepreneurship or business, because in this day and age, it's not enough to just have a good idea and strong capital. Our business must also be legal and legally recognized. Just imagine if we've put into effort to build a business only to find out we don't have a permit, and then suddenly receive a warning or have it shut down by the government. To prevent that from happening, we must first understand what legal business entities are, what permits are required, and why it's important to operate legally. Jadi, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Secara sederhana, legalitas perusahaan merupakan pengakuan hukum terhadap keberadaan suatu badan usaha. Legalitas ini jadi bukti kalau perusahaan kita sah di mata hukum, terdaftar di instansi pemerintah, dan memiliki izin untuk menjalankan kegiatan bisnis tertentu. Kalau diibaratkan, legalitas itu seperti KTP bagi sebuah perusahaan. Tanpa KTP, kita tidak dianggap ada secara resmi. Begitu juga dengan perusahaan tanpa legalitas. Bisnisnya ada tapi tidak diakui secara hukum. Jadi, legalitas itu bukan sekedar formalitas, tetapi juga perlindungan hukum bagi pemilik usaha, karyawan, dan juga konsumennya. Kemudian, tujuan dan manfaat legalitas perusahaan. Kenapa perusahaan harus punya legalitas? Nah, ini adalah ada beberapa alasan penting. Yang pertama, sebagai bukti sah berdirinya perusahaan. Nah, dengan memiliki akte pendirian dan izin resmi, perusahaan ini bakal diakui sebagai entitas hukum. Yang kedua, memberi kepastian hukum. Legalitas membantu melindungi pemilik dari sengketa atau tuntutan yang bisa muncul di kehidupan di kemudian hari. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Nah, konsumen, investor, dan mitra bisnis itu akan lebih percaya pada perusahaan yang sudah terdaftar dalam legalitas. Yang keempat, memudahkan akses pendanaan. Bank dan lembaga keuangan biasanya hanya mau memberi pinjaman pada usaha yang punya izin resmi. Nah, yang terakhir ada sebagai dasar untuk membayar pajak dan mengikuti tender. Jadi, banyak proyek atau kerjasama yang hanya bisa diikuti oleh perusahaan yang sudah berbadan hukum. Nah, jadi bisa dibilang legalitas itu kunci utama kepercayaan dan keberlanjutan bisnis. Lalu, dasar hukum legalitas perusahaan di Indonesia. Legalitas badan usaha di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan. Di antaranya yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di mana dasar hukum awal ini sebagai bentuk usaha seperti firma dan CV. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah tentang OSS atau Online Single Submission. Sistem ini pendaftaran izin usaha secara online. Nah, dari aturan-aturan itu kita bisa lihat kalau negara sangat memperhatikan aspek hukum dalam bisnis
supaya kegiatan ekonomi berjalan tertib dan transparan. Yang keempat, ada bentuk-bentuk badan berdasarkan legalitasnya. Nah, dalam dunia bisnis, bentuk badan usaha bisa dibedakan berdasarkan status hukumnya. Yang pertama, badan usaha yang belum berbadan hukum. Artinya, tanggung jawab pemilik dan perusahaan masih menjadi satu. Kalau terjadi masalah hukum atau kerugian, maka pemilik wajib menanggung semuanya. Contohnya, usaha perseorangan, firma, atau CV. Nah, badan usaha seperti ini mudah didirikan, tapi resikonya yang tinggi. Yang kedua, badan usaha yang berbadan hukum. Artinya, perusahaan memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari pemiliknya. Kalaupun ada masalah, tanggung jawab pemilik terbatas sesuai modal atau saham yang dimiliki. Contohnya ada PT, koperasi, dan juga BUMN atau BUMD. Dengan status badan hukum, perusahaan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Nah, sekarang kita bahas dokumen apa saja yang biasanya dibutuhkan agar perusahaan dianggap legal dan sah beroperasi. Yang pertama ada akte pendirian perusahaan. Dokumen ini dibuat oleh notaris, berisi nama perusahaan, pendiri, bidang usaha, modal, dan juga alamat. Untuk PT dan koperasi, akte ini harus dipisahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak. Digunakan untuk keperluan perpajakan perusahaan, termasuk pembayaran pajak penghasilan dan juga laporan tahunan. Yang ketiga, nomor induk berusaha. NIP, nomor induk berusaha diterbitkan melalui sistem OSS dan berfungsi sebagai identitas resmi badan usaha. Dengan NIP, perusahaan bisa langsung melakukan kegiatan usaha secara legal. Yang keempat, izin usaha dan izin lokasi. Beberapa bidang usaha memerlukan izin tambahan, seperti izin industri, izin lingkungan, atau izin usaha perdagangan. Nah, yang kelima, tanda daftar perusahaan, atau sekarang disebut sebagai sertifikat standar. Nah, ini sebagai bukti bahwa perusahaan sudah terdaftar secara resmi di sistem pemerintah. Semua dokumen ini adalah bagian dari identitas hukum perusahaan agar bisa beroperasi dengan sah. Nah, legalitas bukan cuma sekadar surat-surat, tetapi juga tentang benteng perlindungan. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa legalitas penting dalam kegiatan bisnis. Yang pertama, mencegah masalah hukum. Nah, usaha yang tidak memiliki izin bisa dianggap ilegal dan dikenai sanksi. Yang kedua, menjaga nama baik usaha. Perusahaan legal lebih dipercaya oleh konsumen, rekan bisnis, dan juga investor. Yang ketiga, menjamin perlindungan terhadap aset dan karyawan. Misalnya dalam kasus kebangkrutan, pemilik tidak kehilangan harta pribadinya jika perusahaan berbadan hukum. Yang keempat, menjadi syarat dalam kerjasama dengan ekspansi bisnis. Banyak perusahaan besar hanya mau bekerja sama dengan mitra yang sudah terdaftar resmi. Yang kelima, meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas bisnis. Dalam legalitas, bisnis kita bisa tumbuh secara berkelanjutan dan tidak mudah diganggu oleh masalah hukum. Nah, untuk memperjelas, mari lihat contoh sederhana ini. Misalnya ada dua pengusaha makanan. Usaha A belum punya izin, tidak punya NPWP, tidak terdaftar di OSS. Nah, usaha B sudah berbadan hukum sebagai CV dan punya izin usaha lengkap. Nah, ketika keduanya ini ingin ikut tender pengadaan makanan di instansi pemerintah,
Hanya usaha B yang bisa lolos seleksi karena punya dokumen legalitas lengkap. Selain itu, jika terjadi sengketa atau masalah pembayaran, usaha B ini bisa menempuh jalur hukum dengan sah. Nah, dari sini kita kelihatan jelas bahwa legalitas itu membuka lebih banyak peluang dan keamanan dalam bisnisnya. Lalu, pemerintah juga punya peran besar dalam memastikan setiap badan usaha terdaftar resmi dan taat aturan. Beberapa lembaga yang terlibat antara lain Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan badan hukum, Kementerian Investasi untuk menerbitkan NIP dan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu untuk pengawasan lembaga keuangan. Nah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah itu untuk pengawasan izin lokal. Selain itu, pemerintah juga menyediakan sistem OSS agar proses izin bisa dilakukan dengan cepat dan transparan secara online. Dampak negatif jika usaha tidak memiliki legalitas. Nah, usaha tanpa legalitas bisa menimbulkan banyak risiko. Di antaranya yang pertama ada sanksi hukum dan denda dari pemerintah. Yang kedua, sulit mendapatkan pinjaman modal. Yang ketiga, tidak bisa mengikuti tender atau kerjasama resmi. Yang keempat, sulit membangun kepercayaan dengan pelanggan. Dan terakhir, resiko penutupan usaha secara paksa. Jadi, meskipun awalnya terasa ribet dan butuh biaya, pengurusan legalitas ini sebenarnya adalah investasi jangka panjang untuk melindungi bisnis. So everyone, from the long explanation above, we can conclude that law is a tool to maintain justice and order in society. Meanwhile, business law is a subset of law that regulates all economic and trade activity. By understanding business law, we can become entrepreneurs who are not only financially successful, but also ethical and legally responsible. Hopefully, after this, we will all be more aware that in the business world, legal knowledge is not an option but a necessity. Thank you and see you in the next video. Ini di mana?